Awalnya masukkan bahan utama seperti mentega, terigu, dan bumbu perasa. Aduk dengan kecepatan 60 putaran per menit hingga rata. Selanjutnya tambahkan gula, garam, dan tepung rumput lautnya. Aduk kembali. Kali ini dengan kecepatan 100 putaran per menit. Widih, bakal lebih cepat nih. Dengan 3 mesin pencampur, pabrik yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur ini mampu memproduksi hingga ratusan kilogram bahan per hari loh. Oke, adonan sepertinya hampir kalis tuh. Saatnya tim quality control bekerja untuk memeriksa kelembutan dan kekentalan adonan. Oke, kalau adonan sudah sesuai dengan standar, baru deh adonan mengalami pemeriksaan suhu. Suhu yang baik untuk masuk proses berikutnya sekitar 41 derajat Celcius. Tidak boleh kurang atau lebih. Selanjutnya, adonan siap dicetak deh. Lihat tuh, adonan menjadi tipis ya. Tujuannya supaya adonan jadi gampang dicetak, teman-teman. Dan coba cermati, bentuknya seperti apa? Mirip ikan kecil-kecil ya. Dengan kecepatan 100 putaran per menit, mesin akan mencetak adonan dan memisahkan hasil cetakannya. Ada sisa cetakan yang keluar. Nah, sisanya itu akan kembali masuk ke dalam mesin cetak untuk diolah kembali. Jadi tidak ada yang terbuang. Bagaimana kalau mencetaknya satu-satu ya? Sampai 100 tahun juga nggak bakal selesai, iya nggak? Selanjutnya, hasil cetakan akan masuk ke oven besar ini dengan suhu panas rata-rata 30-40 derajat Celcius. Dengan tingkat suhu seperti itu, hasil akhir biskuit menjadi sama, tidak terlalu kering dan berwarna coklat. Tapi ada juga biskuit yang keluar oven menjadi rusak. Makanya ada petugas yang selalu menyeleksi biskuit untuk memilih bentuk biskuit yang tidak bagus atau rapuh. Pengecekan akhir, biskuit masuk mesin metal detektor. Alat ini untuk memastikan kalau tidak ada makanan ringan yang mengandung unsur logam. Jadi aman untuk dikonsumsi. Sip deh, selanjutnya masuk proses pengemasan. Tidak seperti biskuit lainnya, biskuit rumput laut ini memiliki kemasan cup loh. Sebelum masuk cup, biskuit akan dikemas plastik aluminium foil secara otomatis. Mesin ini mampu mengemas 120 bungkus per menit dengan tingkat akurasi berat bungkusan mencapai 90%. Berat yang tidak sesuai standar otomatis terbuang untuk masuk ke dalam keranjang untuk dikemas kembali. Biskuit rumput laut ini selain enak juga banyak mengandung zat besi, vitamin C, dan antioksidan. Bahkan menurut penelitian dari IPB, rumput laut dan ekstraknya itu mengandung kalsium 5 kali lebih besar dibanding susu. Sehingga makan olahan hasil rumput laut bisa membuat tulang kita makin kuat. Mantap! Biar cepet kering, jemurnya di sini aja dah. Lumayan, dapat oleh-oleh cangkang kerang dari si Unyil. Bikin pajangan rumah cakep ini. Wih, keren juga nih layangan. Gak sia-sia Ambul belajar bikin layangan sendiri. Akhirnya bisa terbang juga. Siapa dulu dong? Ambul. Aduh. Apaan sih nih? Po Ipeh gimana sih? Masa naruh beginian Jebul, sembarangan? situ yang jalan kagak lihat-lihat. Lagian jalan mundur-mundur, udah kayak undur-undur. Jadi berantakan deh nih jemuran kerang Po Ipeh. Emang Bul pikirin. Gara-gara Po Ipeh juga nih. Layangan Bul jadi hilang tuh terbang gak tau kemana. Nih bocah, ngeyel banget sih kalau dibilangin. Digundulin baru tau rasa. Indonesia terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah.
Nah, kalau di Tanjung Pinang Bintan, Kepulauan Riau, hasil laut yang sangat khas adalah siput gonggong. Sekilas gonggong mirip dengan siput air tawar, tapi gonggong ini merupakan siput laut loh. Banyak banget olahan dari gonggong, seperti sate gonggong dan kerupuk gonggong. Malah, kerupuk gonggong ini menjadi oleh-oleh khas Tanjung Pinang loh. Butuh waktu 15 menit menggunakan kapal dari daratan Madong ke lokasi pencarian gonggong. Harus tunggu air laut surut dulu nih, baru bisa mencari gonggong. Gonggong suka bersembunyi di lumpur. Ayo Tian, Kiki, ambil gonggongnya ya. Jangan sampai mereka kabur lagi. Setiap hari Bang Hamzah mencari gonggong lalu menjualnya ke restoran dan pengepul. Harga gonggong lumayan mahal loh. Satu gonggong harganya 750. Warga Bintan senang mengolah gonggong untuk lauk makan sehari-hari. Pertama, kita cuci dulu gonggongnya. Kiki dan Tian bantuin ya. Pasir dan lumpur yang menempel di badan gonggong harus dihilangkan. Oh iya, saat membersihkan gonggong harus hati-hati ya. Karena bagian sisi cangkang gonggong agak tajam. Jangan sampai tangan kita luka. Oke deh, setelah bersih, kita rebus gonggong selama 30 menit. Setelah matang, keluarkan daging dari dalam cangkang gonggong. Caranya seperti ini nih. Congkel daging gonggong pakai alat berbahan kawat. Lalu tarik deh. Sip, dapat daging gonggongnya tuh. Tuh, gampang kan? Tian saja bisa. Sekarang buang bagian kaki yang menempel di daging. Karena agak keras teksturnya. Lanjut, giling daging gonggong sampai halus dan lembut. Penggilingan dilakukan 2 kali. Hasil gilingan pertama akan kembali kita giling di blender. Selain untuk menghaluskan, juga untuk mencampur dengan bumbu rempah. Oke deh, sekarang kita buat adonan kerupuknya yuk. Bahannya terdiri dari tepung tapioka basah, tepung terigu, dan tentu saja daging gonggong yang sudah dibumbui. Campur dengan mixer sampai adonan kalis. Agar lebih padat dan tidak lengket, campur adonan dengan tepung terigu. Sip deh. Adonan kerupuk gonggongnya sudah jadi nih, tinggal kita cetak. Masukkan adonan ke mesin cetak dan tara! Wah, jadi panjang seperti ini. Baru deh, potong adonan kerupuk gonggong ini kurang lebih 30 cm. Selanjutnya, kukus adonan kerupuk gonggong kurang lebih 30 menit. Waktu yang pas agar adonan matang dan kenyal. Setelah matang, warna adonan berubah menjadi kecoklatan nih. Yuk, siap kita jemur sampai kering dan tekstur sedikit keras. Kalau panas terik, cukup jemur setengah hari saja. Sebelum digoreng, potong adonan kerupuk hasil penjemuran. Wah, praktis banget kan? Hasil potongan ini biasa kita sebut sebagai kerupuk mentah. Kalau sudah selesai, tinggal goreng deh. Goreng, goreng, goreng. Wush, goreng kerupuk gonggongnya 2 kali ya. Pertama goreng dengan suhu minyak sedang, lalu goreng kembali dengan minyak panas. Cara ini membuat kerupuk menjadi renyah, kriuk-kriuk. Pabrik kerupuk gonggong sudah ada sejak 26 tahun lalu loh. Setiap harinya menghabiskan 100 kg gonggong untuk diolah menjadi kerupuk. Penjualannya tidak hanya di Bintan saja, tapi juga sampai ke Singapura loh. Ada 2 rasa pilihan kerupuk gonggong, original dan pedas. Harganya bervariasi. Untuk kemasan 50 gram harganya 10.000. Sedangkan untuk kemasan 80 gram harganya 20.000. Selain rasanya gurih, gonggong bergizi karena kaya protein. Jadi sangat bermanfaat untuk pertumbuhan kita. Mantap! Wah, lumayan banget nih. Habis bantuin Palura beres-beres rumah, dikasih kerang. Biar praktis, dibakar aja deh. Aromanya sudah mulai kecium nih. Kayaknya sebentar lagi matang nih. Mantap deh. Wih, bakar-bakarnya sendirian aja nih Nyil. Gak ngajak-ngajak Embul nih. Takut banget kayaknya Embul mintain. Embul aja pikirannya jelek. Kalau Embul mau, sini barengan saja sama Unyil. Kelamaan. Sini, Embul ambil aja. Embul makan duluan. Aduh, kok bibir Embul gatel-gatel begini ya?
Aduh, makanan apaan sih nih, Nyil? Mungkin Embul alergi makanan laut kali. Makanya Embul, jangan asal makan aja. Udah tahu alergi, masih diembat juga.